Ketika menyaksikan upacara ngaben atau pelebon yang dilaksanakan keluarga Puri Agung Ubud, Selasa 15 Juli 2008, hampir semua penonton yang menyaksikan berbisik luar biasa dan betul-betul mengagumkan. Sebagai masyarakat Bali saja terkesima menyaksikan prosesi pelebon, apalagi wisatawan mancanegara. Betapa tidak, jumlah anggota masyarakat yang terlibat ribuan orang. Para undangan yang hadir pun mulai dari pejabat instansi pemerintah kabupaten, provinsi Bali, dan pemerintah pusat. Bahkan nampak undangan raja-raja senusantara. Memang pelebon tahun 2008 ini tergolong cukup besar, sama dengan pelebon tahun 1967 terhadap mendiang Cokorde Gede Ngurah dan Cokorde Rake Sukawati. Pelebon serupa juga pernah dilaksanakan tahun 2004 terhadap mendiang Cokorde Istri Muter. Pelebon tahun 2008 ini rupanya tidak akan dijumpai di masa datang, mengingat yang diupacarai adalah sosok yang ditokohkan oleh masyarakat Ubud, karena selain sebagai penggelingsir Puri Ubud, juga sebagai bendese adat Ubud sejak tahun 1976 hingga akhir hayatnya. Tokoh ini tidak lain adalah Cokorde Gede Agung Suyase. Cokorde Gede Agung Suyase wafat Jumat 28 Maret 2008 di sebuah rumah sakit swasta di Denpasar. Setelah diumumkan wafatnya penggelingsir Puri Ubud ini, masyarakat sudah mulai berdatangan mengucapkan bela sungkawa. Tidak hanya masyarakat Bali saja, karangan bunga pun juga berdatangan dari organisasi, para pejabat tingkat daerah, nasional, bahkan sampai Wakil Presiden Yusuf Kala dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengirimkan surat ucapan bela sungkawa. Sejak diumumkan wafatnya Cokorde Gede Agung Suyase, masyarakat Ubud dan sekitarnya mulai berdatangan bergotong royong mempersiapkan upacara pelebon. Sarana dan prasarana yang paling lama dikerjakan masyarakat diantaranya adalah pembuatan bade dengan ketinggian hampir 29 meter, beratnya sekitar 11 ton. Bade setinggi ini dibuat khusus berbeda dengan bade yang lainnya karena dibuat dengan bambu. Bade ini dikerjakan di Jabel Puri Ubud secara gotong royong, baik pagi, siang maupun sore hari. Sebagai koordinator Cokorde Gede Rake Sukawati, sedangkan undaginya adalah masing-masing Wayan Mongkrot dan Nyoman Sadre. Kira-kira dari tahun 67 rasanya. Artinya yang besar-besar di Kliki, di Pedulu pernah, cuma 2 yang jauh-jauh. Jadi yang kecil-kecil banyak. Kebanyakan dari usuk. Kalau dari rancangan dari bambu itu, kalau dari jalon itu cuma dari Kliki dan Pedulu dan di Ubud. Di Ubud tetap saya yang mengerjakan. Ya, kita dari membuat tapel, membuat ya apa namanya itu, rangka-rangkanya itu bisa dari kayu, dari bambu itu. Ya, saya sudah lama ini membuat bade ini. Mempunyai perasaan yang senang, bisa ya memberi jalan yang baik bagi arwah leluhur Puri maupun masyarakat. Tidak kurang dari 70 desa di lingkungan Ubud dan sekitarnya meluangkan waktunya untuk membantu prosesi pelebon. Masyarakat juga menyesuaikan
Setiap bergotong royong sesuai keterampilan yang dimiliki masing-masing anggota Banjar. Ada juga yang membuat lembu maupun naga bande. Ini memang perlu keterampilan khusus. Seperti membuat naga bande, sebagai undaginya adalah I Gusti Nyoman Sudar. Sedangkan koordinator pembuatan naga bande dan lembu adalah Cokorde Ngurah Suyatnya. Cucu I Gusti Nyoman Lempat ini selalu mendapat tugas sebagai undagi naga bande. Naga bande yang dikerjakan penuh ritual ini memiliki ekor kecil 180 meter. Dukanya ya kita dapat memperlihatkan karya dan mengabdikan diri untuk yang meninggal. Ya, apalagi ini naga banda kan khusus untuk para raja itu ya. Jadi kita ini sebagai tukang itu kalau sudah dapat mengabdikan diri kepada ya terutama saya ini yang dari kecil sudah dipuri itu sangat senang sekali ya. Dukanya itu ya sedikit lah, jarang saya temukan yang sulitnya, sukarnya itu. Karena sudah dari kecil saya mengikuti kakek saya, Gusti Nyoman Lempat itu untuk bikin naga banda gitu. Ya, sistem kerjanya istilahnya di sini pengabdian. Kita membuat ya pertama itu berapa ukurannya yang akan dia sebab kalau naga banda itu ada patokan tertentu karena dia kan ditempatkan di Semangen. Jadi dia mau masuk dari Incak Saji itu ke Semangen, harus pintu itu dilihat dulu ukurannya berapa, tinggi pintu itu berapa sama lebarnya. Baru dibuatkan naga banda, itu perencanaannya begitu. Ya. Kaum ibu-ibu juga tidak mau ketinggalan bergotong royong membantu jalannya Plebon. Setiap hari tidak pernah sepi di Merajang Agung Puri Ubud. Ibu-ibu menjejahitan dan metanding untuk keperluan upacara Plebon Cokorde Gede Agung Suyase. Sebelum prosesi Plebon, dilaksanakan upacara mendak, kepura dalam puri Peliatan, dan kepura dalam Ubud. Upacara ini dilaksanakan Bude Paing Landet 18 Juni 2008. Upacara ini syarat dengan penebusan di Pura Dalam, di Puput Mangku Dalam Puri, dan Mangku Pura Dalam Ubud. Kajang dan Benduse sangat erat kaitannya sebelum prosesi Nyiramang Layon dilaksanakan. Kajang atau kekeret sari adalah sebuah alat yang sangat pelik dalam pelebon atau pengadengan. Bentuk dan bacakan kajang sesuai dengan panugrahan kawitan yang dimuat dalam prasasti masing-masing. Kajang ini berfungsi sebagai selimut sekaligus melambangkan kulit tubuhnya. Bahan pokok kajang adalah kain putih sepanjang 3 aste yang disurati berbagai jenis bijak sare, yakni huruf Bali yang mempunyai daya mistik. Di dalam kajang juga diletakkan sebuah ukur, yakni uang kepeng atau lempengan logam emas perak yang dirangkai dengan benang yang bentuknya bagaikan tubuh manusia. Selanjutnya dihiasi anyaman rontang. Setelah dipelaspas atau disucikan oleh Sulinggi, kajang berfungsi sebagai kain kafan teratas pada pelengkungan sawo yang nantinya akan disambung dengan lancingan panjangnya puluhan meter. Sedangkan benduse adalah peti mati yang akan dinaikkan ke tumpang sawu. Bagian atas, tengah, dan bawah benduse ditulisi aksara kalepasan. Dengan demikian, benduse merupakan sarana untuk melepaskan unsur-unsur sawo kepada asalnya.
Bersamaan dengan melaspas kajang juga dilaksanakan manah tirte hening di Sungai Campuhan Ubud. Prosesi ini merupakan arak-arakan yang indah dan artistik serta berwibawa. Dipilihnya Sungai Campuhan karena sungai tersebut disakralkan sebagai tempat bertemunya beberapa sungai. Setelah dipuja oleh pemangku dan persembahyangan bersama, memanah toye hening pun dimulai dengan panah terbuat dari sebilah bambu dan pada ujung panah tersisip sekuntum bunga yang harum. Makna dari toye hening tersebut memberi petunjuk kepada mendiang supaya bercermin ke arah air jernih itu agar keluarga yang masih hidup dapat melihat bayangan mendiang. Selain itu, toyening yang bernama Tirte Tarpane inilah cermin bagi Sang Pitara dalam memanifestasikan diri. Agar menjadi hikmat dan indah, air hening itu disongsong dan dijunjung di sebuah alat yang menyerupai singgasana Monggo. Sore hari, setelah manah toye hening dilaksanakan nyiramang. Pelaksanaan nyiramang layon setelah digotong dari tempat meninggalnya lalu ditaruh pada balai pepagu. Pakaian yang terdahulu dilugar, lalu dialasi tikar dengan kain baru, dikasih gelang dengan uang kepeng 200. Di atas layon dipasang kain putih sebagai leluhur, kemaluannya ditutup dengan kain terung bola oleh anak perempuan. Kemudian layon disiram dengan air bersih ke sekujur tubuhnya. Sebelumnya, mulutnya disiram dengan air kekumur, lalu diberi sik-sik, dikeramas, dan diminyaki. Setelah bersih, bagian hulu mukanya ditutup dengan perai, kemudian badannya ditutup dengan kain bersih. Kukunya dikerik, kemudian diurap dengan bablonyo, dan terakhir dibersihkan dengan air kumkuman. Pada upacara plebon ini, selain Cokorde Gede Agung Suyase, juga diupacarai Cokorde Gede Rake dari Puri Anyar. Setelah layon beberapa hari ditempatkan di Puri Sarenkau, tepatnya Sabtu 12 Juli 2008, dipindahkan ke Semanggen. Prosesi upacara ini diawali dengan mecaru dan mededagan, dipuja 2 sulinggi, masing-masing pedande bunutan kedewatan dan pedande Buddha Sukewati. Sudah menjadi tradisi, setiap upacara plebon besar, layon ditempatkan di Semanggen Puri. Ada lagi kelengkapan yang unik, frekuensi penggunaannya sangat jarang. Belum tentu 1001 dari upacara ngaben atau plebon ada yang menggunakan benda ini. Karena memang benda itu sendiri mempunyai arti dan kedudukan yang amat istimewa. Karena keistimewaannya, maka ia menjadi paling menarik untuk ditampilkan. Benda itu tak lain adalah naga bande. Naga bande sebelum ditempatkan di sisi mendiang Cokorde Gede Agung Suyase, dilakukan upacara melaspas di Merajan Agung Peliatan, sekitar 2 km ke arah timur Puri Ubud. Prosesi melaspas ini dilaksanakan Minggu 13 Juli 2008. Prosesi melaspas naga bande yang dipuput pedande Siwe dan Bude, masing-masing dari Griaan Kelungkung dan Bude Keling Karangasem, berlangsung khusyuk. Naga bande hanya digunakan dalam upacara plebon dari keluarga tertentu. Di zaman kerajaan dahulu, naga bande digunakan bagi pedande Bude
dan seorang raja. Di zaman sekarang masih diperkenankan menggunakan naga bande asalkan yang meninggal mempunyai ikatan dengan rakyat. Seperti mendiang Cokorde Gede Agung Suyase adalah sosok yang sangat merakyat dan memiliki ikatan dengan rakyat sebagai bendesa adat Ubud hingga akhir hayatnya. Naga bandelah selaku perlambang ikatan mendiang dengan rakyat. Naga bande punika suksema naga bande wantah puniki naga bande simbol pengikat duniawi apu sing erat ngebandane penegulan hitep namangkin mangdai detan kantun karaket benduniawi wenten dari naga bande sane patut pacang nuntunang ide ngelepas pengikat duniawi niku amun itu nak pada ikang naga bande apu sing erat karannya niku ke pengikat keduniawian niku. Nah punika mangken kastakang mangde ide lastarye budal kesuniate.